guys, welcome to our video. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 8 kelas 2C akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Dengan dosen pengampu kami, Dr. Oxfriani Jufri Sumampo, SPI MKes. Berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 10 kelas 2C. Masuk dalam latar belakang pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Masalah pencemaran lingkungan, khususnya masalah pencemaran air di kota besar di Indonesia, telah menunjukkan gejala yang cukup serius. Penyebab dari pencemaran tidak hanya berasal dari buangan industri pabrik-pabrik dan fasilitas pelayanan kesehatan yang membuang air limbahnya tanpa pengolahan terlebih dahulu ke sungai atau ke laut. Di sisi lain, yang tidak kalah memegang andil baik secara sengaja atau tidak merupakan masyarakat itu sendiri, yakni akibat air buangan rumah tangga yang jumlahnya makin hari makin besar sesuai dengan perkembangan penduduk maupun perkembangan suatu kota. Pengolahan limbah cair dapat dilakukan secara fisika, kimia, maupun biologi. Proses pengolahan secara biologi salah satunya bisa menggunakan mikroorganisme dan tanaman tingkat tinggi. Kini metode fitoremediasi menggunakan tanaman air mulai banyak digunakan untuk menurunkan berbagai kadar logam beracun dan zat organik karena tanaman air selain cukup mudah untuk didapatkan, juga secara alami efektif dalam menyerap dan mengakumulasi berbagai logam beracun dan zat organik ke dalam jaringan tanaman. Siklus air atau siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Berikut ini adalah 3 proses utama siklus air atau siklus hidrologi. Yang pertama itu ada evaporasi atau transpirasi, kemudian yang kedua kondensasi, dan yang ketiga presipitasi. Kita masuk dalam air limbah manusia yang dapat mempengaruhi siklus air, diantaranya yang pertama adalah penebangan hutan, di mana pengurangan jumlah pohon yang sangat signifikan dapat mengurangi laju penyerapan karbon dioksida atau CO2 yang dilakukan oleh pohon secara drastis. Dan yang kedua adalah kebakaran hutan, di mana suhu udara tersebut meningkat cukup signifikan karena dampak dari pemanasan global, di mana pemanasan global terjadi karena ulah manusia yang tidak peduli akan kondisi lingkungan. Yang ketiga kita dapati ada pembangunan, di mana pembangunan di darat juga dapat mempengaruhi siklus air lokal. Pembangunan yang dilakukan dengan penebangan pohon dan penutupan tanah oleh aspal dan semen tentu saja akan menghambat proses infiltrasi ketika terjadi presipitasi. Dan yang keempat, pembuatan saluran irigasi, di mana pembuatan saluran irigasi biasanya dilakukan di sekitar sungai, di mana sumber air mengalir dengan sendirinya. Kemudian yang kelima dan keenam itu adalah pencemaran udara, di mana limbah gas yang dihasilkan dari industri sebagian besar mengandung gas CO2. Dan yang keenam itu pencemaran air, di mana limbah yang lebih banyak mengandung air seperti limbah dari proses produksi air umumnya memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil terhadap penghambatan proses evaporasi perairan. Kita masuk dalam teknologi pengolahan limbah air secara filtrasi, di mana pengolahan air limbah secara filtrasi merupakan proses penjernihan atau penyaringan air limbah di mana selama air melalui media akan terjadi perbaikan kualitas. Selanjutnya ada pengolahan limbah air secara biologis, di mana proses pengolahan ini dapat dilakukan pada kondisi aerobik, kondisi anaerobik, atau kombinasi dari aerobik dan anaerobik. Ketiga ada teknologi pengolahan limbah air secara kimia, di mana pengolahan air limbah dengan penambahan bahan kimia ke dalam air limbah. Cara kimia dilakukan untuk menghilangkan partikel yang sulit mengendap, logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun. Berikut di layar terdapat 3 sumber pencemaran air, yang pertama limbah industri, limbah pertanian, dan juga limbah domestik. Dampak pencemaran air. 1. Dampak terhadap lingkungan, yaitu yang pertama gangguan ekosistem. Pencemaran air dapat menyebabkan kerusakan ekosistem perairan termasuk sungai, danau, dan laut. Zat-zat pencemar seperti pestisida, logam berat, dan bahan kimia beracun dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mengurangi keanekaragaman hayati, dan merusak rantai makanan. Yang kedua, eutrofikasi. Pencemaran air oleh nutrien seperti fosfor dan nitrogen dapat menyebabkan eutrofikasi. Nutrien berlebih memicu pertumbuhan alga yang berlebihan, yang mengurangi oksigen di dalam air dan menyebabkan matinya organisme air lainnya.
Hal ini mengganggu ekosistem dan dapat menyebabkan zona mati di perairan. Yang ketiga, kerusakan habitat. Pencemaran air dapat merusak habitat alami seperti terumbu karang, hutan bakau, dan ekosistem pesisir. Zat-zat kimia beracun dapat menghancurkan lingkungan hidup organisme air dan mengganggu ekosistem yang sensitif. 2. Dampak terhadap kesehatan. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri. Dan yang terakhir, air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. Peran masyarakat dan kesadaran lingkungan. Peran masyarakat dan kesadaran lingkungan sangat penting dalam upaya pengelolaan air dan pengendalian pencemaran. Berikut ini beberapa peran yang dapat dimainkan oleh masyarakat dan pentingnya kesadaran lingkungan dalam konteks ini. Yang pertama, mengurangi penggunaan air. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengurangi penggunaan air dengan cara yang efisien. Ini termasuk menghindari pemborosan air, memperbaiki kebocoran pipa, menggunakan peralatan yang hemat air, dan mengadopsi praktik penghematan air di rumah tangga, sekolah, dan tempat kerja. Yang kedua, mengelola limbah secara bertanggung jawab. Masyarakat dapat memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, baik itu di rumah tangga, komersial, atau industri, dikelola dengan benar. Ini mencakup penggunaan sistem pengelolaan air limbah yang efektif dan mematuhi peraturan dan panduan yang berlaku. Yang ketiga, membuang sampah dengan benar. Masyarakat harus menyadari pentingnya membuang sampah dengan benar, terutama sampah yang berpotensi mencemari air. Sampah seperti plastik, bahan kimia, dan bahan berbahaya tidak boleh dibuang sembarangan, terutama di saluran air atau di sekitar sumber air. Yang keempat, menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya. Kesadaran lingkungan yang tinggi memainkan peran penting dalam memilih produk yang ramah lingkungan dan menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya. Penggunaan alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan dapat membantu mengurangi risiko pencemaran air. Yang kelima, mendorong praktik ramah lingkungan. Masyarakat dapat menjadi agen perubahan dengan mendukung dan mendorong praktik ramah lingkungan di komunitas mereka. Ini meliputi partisipasi dalam program pengelolaan air dan pengendalian pencemaran, mendukung kebijakan lingkungan yang ketat, dan mempromosikan kesadaran lingkungan melalui pendidikan dan advokasi. Dan yang terakhir, keenam, berpartisipasi dalam pemantauan kualitas air. Masyarakat dapat berperan dalam pemantauan kualitas air di lingkungannya. Ini melibatkan melaporkan pencemaran yang terdeteksi, ikut serta dalam program pemantauan lingkungan, dan berbagi informasi dengan otoritas yang berwenang untuk membantu menjaga kualitas air yang baik. Kesadaran lingkungan yang tinggi penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan air dan pengendalian pencemaran. Dengan memahami dampak negatif pencemaran air dan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya air, masyarakat dapat berperan dalam melindungi lingkungan dan kesehatan manusia. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pengelolaan air buangan yang baik dan pengendalian pencemaran air merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, dan menjaga ketersediaan sumber daya air. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran semakin meningkat, baik dari pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat secara umum. Demikian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.